Gelombang hitam aneh memenuhi tubuh Dark Ayat Saint Lord, dan ketika sosoknya bergetar, dia akan bergegas keluar dari pengepungan peta bintang ini. Peta bintang tiba-tiba meledak dengan kekuatan bintang yang lebih kuat, secara tak terduga membentuk formasi besar untuk mengepung guru suci bermata gelap, dan istana Dewa Bintang di atas langit juga bergemuruh. Istana ini, jelas, itu hanya hantu istana yang berevolusi dari peta bintang, tetapi meledak untuk menekan aura abadi, membuat Dark Ayat Saint Lord merasa sedikit panik. Para penguasa istana Dewa Bintang meraung, membakar bintang kehidupan satu persatu. Kali ini, mereka benar-benar marah. Para Master Tiangong juga mengambil kesempatan pada saat ini, dan mendorong palu perang di atas kepala mereka. Warhammer ini meledak menjadi cahaya guntur yang hebat, berubah menjadi palu Thor, dan menghantam dengan keras. Guntur dan kekuatan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan bumi, mengubah seluruh langit menjadi lautan yang bergemuruh. Dikombinasikan dengan bidang bintang yang dibentuk oleh peta bintang, itu dengan gila-gilaan mengunci guru suci mata gelap. Tuan Istana Guangcheng dan Master Sekte Kematian dan Master-Master lainnya di tanah kelahiran Guang Yuetian, satu demi satu menggunakan trik mereka sendiri untuk mengganggu Dark Eye Lord di medan perang. Meskipun serangan mereka tidak dapat membahayakan Tuan Mata Gelap, selama pihak lawan takut dan menghalangi Tuan Mata Hitam sampai batas tertentu, Istana Dewa Bintang dan Master Tiangong dapat menyerang lebih lancar dan menyebabkan kerusakan tertentu. Raungan memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan seluruh pulau Raja Naga hancur. Langit dan bumi retak, sebuah cahaya guntur menyapu. Tidak jauh dari sana, gunung setinggi 1000 meter bergemuruh, asap dan debu memenuhi laut Raja Naga, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung. Ombak besar melonjak, seolah-olah kiamat akan datang. Pada saat ini, napas mengerikan seperti asap serigala yang menakutkan, bergegas ke langit, napas yang mengerikan membuatnya terdengar jelas dari ribuan mil jauhnya, seluruh pulau Raja Naga menderu, kolom air naik ke langit, dan itu terus-menerus tenggelam. Wajah Dark Eye Lord pucat, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan magis mata gelapnya, dan sangat menderita, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu malu. Dia menepuknya dengan tangan besar, langit dan bumi sekarat, dan cahaya bintang-bintang terus jatuh, bergetar berulang kali olehnya, dan peta bintang bergetar hebat. Sialan, apa yang kamu tunggu? Mengapa belum menampilkan rantai dewa? Ucap Tuan Istana Dewa Bintang berteriak pada Master Tiangong. Setelah mendengar teriakan dari Master Istana Dewa Bintang, pemimpin Tiangong menggertakkan giginya, dan tiba-tiba sebuah rantai gelap muncul di tangannya. Begitu rantai ini muncul, hukum antara langit dan bumi bergetar tiba-tiba. Rantai gelap itu hanya beberapa meter panjangnya, terlempar ke dalam kehampaan. Rantai hitam naik melawan badai, dan langsung berubah menjadi rantai mengerikan sepanjang ratusan meter di kehampaan, menabrak, rantai itu seperti naga hitam yang marah, menghalangi kehampaan, dan meledak ke arah guru suci bermata gelap. Penguasa mata kegelapan terkejut. Dia merasakan kekosongan tubuhnya, dan langsung terpenjara, bahkan sosoknya pun stagnan. Tidak baik, ucap guru suci bermata gelap terkejut. Dia tidak menyangka rantai dewa ini begitu mengerikan sehingga bahkan Saint Yuan-nya bisa disegel. Hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dengan suara keras, palu perang telah meledak di dadanya. Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan langsung menghancurkan Saint Yuan di tubuhnya, dan Saint Master bermata gelap memuntahkan seteguk darah lagi. Saint Master mata gelap menjadi gila, jika dia tidak bisa menampilkan kekuatan magisnya sendiri, dia akan berada dalam kekacauan. Melihat rantai para dewa dan istana bintang ditekan dalam sekejap, penguasa mata kegelapan tidak tahan lagi. Di atas tubuhnya, kekuatan gelap yang aneh tiba-tiba muncul. Begitu kekuatan ini muncul, dao surga tiba-tiba bergemuruh, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang melanggar dao surga, dan awan aura menderu yang menakutkan mengembun antara langit dan bumi. Itu adalah kekuatan kegelapan. Pada saat kritis, Dark Eye Lord tidak dapat menampilkan kekuatan magis mata gelapnya, hanya kekuatan kegelapan yang dapat diekspos. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya hitam, dan sebelum Heavenly Dao benar-benar menguncinya, dia bergegas keluar dari pengepungan rantai para dewa dan peta bintang, dan langsung melayang ke langit. Ini adalah kekuatan kegelapan, orang ini sebenarnya telah memperbaiki kekuatan kegelapan, dan dia telah berkolusi dengan iblis, kemana harus pergi?
Ucap para penguasa Istana Dewa Bintang dan Tiangong wajahnya sangat berubah, dan dengan raungan, rantai para dewa dan peta bintang naik ke langit, mencoba memenjarakan Tuan Mata Kegelapan. Tetapi di bawah berkah dari kekuatan gelap penguasa mata kegelapan, kekuatannya tidak hanya meningkat beberapa kali, dan wilayahnya sendiri jauh melampaui orang-orang yang hadir. Di bawah pengaruh sosoknya, dia dapat melihat fluktuasi spasial melintas. Seluruh orang itu telah menghilang ke dalam kehampaan. Rantai dewa kehilangan tujuannya dan langsung kembali ke tangan ahli Tiangong, dan bagan bintang juga kembali tanpa hasil. Begitu kedua harta ini bertemu, Istana Dewa Bintang dan banyak penguasa Tiangong memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang langsung layu, dan napas di tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Kulit Tuan Istana Guangcheng dan Tuan Sekte Dewa Kematian berubah, dan mereka buru-buru terbang, mengambil para master di bawah komando mereka untuk mengangkat mereka, merasakan aura di tubuh banyak master di Istana Dewa Bintang dan Tiangong, satu persatu menunjukkan keterkejutan. Banyak meridian di tubuh mereka rusak, dan mereka terluka parah satu persatu, sangat malu karena mereka telah mencapai ujung kekuatan. Bagaimanapun juga, Dark Eye Lord adalah Holy Lord tahap akhir, seorang master yang jauh di atas mereka. Meskipun mereka dapat memacu setidaknya pembakaran bintang kehidupan untuk meningkatkan kekuatan mereka, itu adalah tabu. Jika penguasa mata kegelapan dapat bertahan untuk sementara waktu, pada akhirnya, mereka mungkin akan gagal. Sangat disayangkan bahwa guru suci mata gelap ketakutan, dia tidak punya niat untuk bertarung lagi, dan kemudian dia pergi. Kekuatan kegelapan, ada kekuatan kegelapan di alam surga timurku. Masalah ini harus dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ucap orang-orang dari Istana Dewa Bintang dan Tiangong memuntahkan seteguk darah lagi, mengirimkan pesan satu persatu, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan obat penyembuh dari tubuh mereka, duduk bersila, dan segera mengobati luka-lukanya. Sementara Tuan Istana Guangcheng dan Tuan Sekte Dewa Kematian membawa murid-murid mereka dan minggir, masing-masing dengan wajah terkejut. Tuan Istana Guangcheng terlihat sangat jelek, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Sekte Dewa Kematian, tanpa diduga, Pulau Raja Naga ini sebenarnya memiliki master klan iblis yang menyelinap ke dalamnya. Jika bukan karena para penguasa Istana Dewa Bintang dan Tiangong, pasukan Guang Yuetian kita akan berada dalam bahaya. Tuan Sekte Dewa Kematian juga terlihat jelek, dia berkata, ras iblis telah menembus ke alam surgawi timurku begitu dalam, dan sekarang aku agak percaya apa yang dikatakan Brother Wu Dao sebelumnya. Sangat mungkin bahwa Yaomi Mansion di alam surga timur telah bekerja sama dengan Demon Rache. Kedua kekuatan Guang Yuetian ini saling memandang, dan ada jantung berdebar di hati mereka. Pada saat ini, mereka menyadari betapa Qin Chen membantu mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun kita semua curiga bahwa orang tersebut mungkin adalah penguasa Yaomi Mansion, tetapi itu tidak ada bukti. Bahkan jika Istana Dewa Bintang memiliki beberapa tebakan, mereka tidak dapat langsung menyerang Yaomi Mansion kan? Ucap Susiong menghela nafas. Master Istana Guangcheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, inilah yang harus dilakukan Istana Dewa Bintang dan Tiangong. Yang bisa kita lakukan hanyalah menguatkan diri. Sekarang Saudara Wu Dao sudah tidak ada lagi di sini, kita tidak boleh ditipu oleh orang-orang dari Yaomi Mansion. Oh, sekarang saya tahu betapa kuatnya Saudara Wu Dao, dia berpikiran luas, dan dia muncul dan menghilang di mana-mana, dan saya tidak tahu dari mana dia berasal. Ucap Master Sekte Kematian menghela nafas sedikit, matanya menunjukkan kekuatan kekaguman. Sebelumnya, mereka tidak mengerti mengapa Wu Dao tiba-tiba ikut campur dalam urusan Guang Yuetian mereka. Apakah hanya karena mereka bermusuhan dengan Yaomi Mansion? Sekarang setelah mereka tahu bahwa Yaomi Mansion mungkin diam-diam bekerja sama dengan ras iblis, mereka menyadari bahwa alasan mengapa Qin Chen membantu mereka Guang Yuetian kemungkinan besar akan bertarung melawan ras iblis, yang membuat mereka merasa malu. Pada saat ini, ketika orang-orang yang bekerja di Istana Dewa Bintang dan Tiangong dengan cepat menyampaikan berita itu ke markas, sesosok tiba-tiba muncul di kekosongan yang ditinggalkan di luar Guang Yuetian, wajahnya memerah, dan tubuhnya melonjak. Itu adalah penguasa mata kegelapan. Siapa yang mengatur kekuatan iblis? Sialan, konstelasi ini membuatku sangat malu, dan hampir mengungkap identitasku. Ucap Dark Eye Lord vitalitas dan darahnya melonjak,
dan dia sangat marah sehingga dia menemukan bintang yang padam, dan langsung menyelinap ke kedalaman bintang pada saat ini, dan kemudian mengeluarkan 2 pil dan meminumnya, bersila di kedalaman bintang. Tubuh yang terkena peta bintang dan palu perang Tiangong sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sesaat kemudian, Dark Eye Lord yang semula terluka, kini telah pulih. Setidaknya 80% dari napasnya. Hanya saja aura iblis pada dirinya masih samar-samar tersisa, dan itu tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam waktu singkat. Siapa yang mengatur larangan jahat ini? Sepertinya itu sengaja menarikku masuk ke dalamnya. Kalau tidak, bagaimana kursi ini bisa ditemukan oleh orang-orang di Istana Dewa Bintang? Sebuah cahaya tajam meledak dari pupil mata Dark Eye Lord yang dalam. Dia merasakan aura iblis di tubuhnya, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Meskipun aura iblis ini tidak terlalu kuat dan tidak dapat membahayakan tubuhnya, tetapi itu sangat murni, sehingga basis kultivasinya dalam waktu singkat, dia tidak dapat dengan mudah menghilangkannya. Metode ini sangat menakjubkan. Sekarang saya telah membobol Pulau Raja Naga dan telah ditemukan oleh Istana Dewa Bintang dan kekuatan lainnya. Meskipun identitas saya belum terungkap, dikombinasikan dengan pengumuman Guang Yuetian sebelumnya, Istana Dewa Bintang dan Tiangong pasti akan mengarahkan jari ke Yaomei Mansion saya. Sial, rencana Tuan Istana Yaomi, saya khawatir itu akan terhalang. Tidak, aku harus segera kembali dan memberitahu Tuan Istana. Memikirkan hal ini, Guru Suci bermata gelap tidak bisa menahan diri lagi, dan menghilang ke kedalaman bintang-bintang dalam sekejap, bergegas kembali ke Yaomi Mansion. Berita bahwa ras iblis muncul di Guang Yuetian menyebar ke seluruh alam surga timur dalam waktu yang sangat singkat. Banyak kekuatan tingkat tinggi di alam celestial sangat terguncang, dan mereka memperhatikan satu demi satu. Pada saat yang sama, semua jenis berita juga ditransmisikan di alam surga timur. Beberapa orang mengatakan bahwa Mozu telah beroperasi di alam surga timur selama bertahun-tahun, menyembunyikan banyak master yang bersembunyi di sini, dan secara diam-diam menargetkan banyak kekuatan di alam surga timur untuk melakukan operasi pembunuhan. Untuk sementara waktu, semua jenis berita melonjak. Namun, berita tentang kolusi Yaomi Mansion dengan klan iblis sangat mengamuk, dan menjadi semakin kuat. Seluruh alam surga timur langsung menjadi panik. Sementara seluruh surga melonjak, Qin Chen dan yang lainnya mengamati perkembangan seluruh insiden secara diam-diam, dan bahkan beberapa berita tentang Yaomi Mansion diam-diam dirilis oleh mereka. Sao Chen, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yu Qianzu. Mari kita tunggu dan melihat perkembangan situasi. Jawab Qin Chen berkata menggelengkan kepalanya. Meskipun urusan Yaomi Mansion telah menarik perhatian Istana Dewa Bintang dan Tiangong, dengan kekuatan Yaomi Mansion, dapat dipastikan bahwa itu tidak akan ditangkap dengan tangan seseorang. Apakah ada cara bagi Palace Lord Yaomi yang telah beroperasi di surga selama bertahun-tahun dan berkolusi dengan iblis yang mati? Jika dia melompat keluar sekarang, dia akan diperhatikan sebagai gantinya, dan dia hanya bisa mendorong api secara diam-diam, dan metodenya tidak bisa ganas. Begitu Yaomi Mansion dan kekuatan tertinggi surga menyadari bahwa dia mendorong secara rahasia, maka dia juga akan berisiko. Di bawah perhatian Qin Chen, seperti yang diharapkan, dalam beberapa hari, orang-orang dari Istana Dewa Bintang dan pejabat senior Tiangong tiba. Kali ini, beberapa Saint Master tahap akhir dari Istana Dewa Bintang dan Tiangong datang ke Guang Yuetian. Setelah mendengarkan informasi Guang Yuetian, mereka langsung berangkat ke Yaomi Mansion. Tiba-tiba seluruh langit digulung dengan gelombang yang bergejolak. Apakah Istana Dewa Bintang dan pekerjaan surgawi akan berurusan dengan Yaomi Mansion? Ini masalah besar. Begitu Yaomi Mansion dihukum, seluruh surga timur akan berubah secara dramatis dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mata semua kekuatan berkumpul, dan itu tergantung pada bagaimana Yaomi Mansion merespons, apakah itu pemberontakan atau perang. Qin Chen juga memperhatikan fakta bahwa Yaomi Mansion telah berkolusi dengan iblis yang mati. Dia tahu betul bahwa jika dua kekuatan utama diizinkan memasuki wilayah itu, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Kemudian dia akan menghadapi sanksi dari seluruh alam surga, hanya untuk alasan tanpa bukti. Orang-orang dari dua kekuatan utama dicegah dari luar Yaomi Mansion, dimungkinkan untuk berbalik. Bagaimanapun, Yaomi Mansion juga merupakan kekuatan tertinggi di alam surga timur.
Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperiksa jika ada kekuatan yang ingin menyelidiki. Meskipun Istana Dewa Bintang dan Tiangong kuat, mereka tidak dapat dengan polos mencari kekuatan tingkat tinggi lainnya di alam surga. Dengan cara ini, banyak kekuatan di alam surga akan berada dalam bahaya. Pikir Qin Chen menebak dalam hatinya. Benar saja, penyelidikan antara Istana Dewa Bintang dan Tiangong berlangsung selama sebulan, dan setelah sebulan, Qin Chen terkejut bahwa penyelidikan antara Istana Dewa Bintang dan Tiangong kembali tanpa hasil. Mereka tidak menemukan bukti kolusi Mozu di Yaomi Mansion. Hati Qin Chen tenggelam, dan matanya meledak dengan cahaya dingin. Pasti ada masalah dengan Istana Dewa Bintang dan orang-orang Tiangong. Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis yang mati, dia mengetahuinya dengan jelas, bagaimana mungkin dia tidak berkolusi dengan iblis. Selain itu, dengan sarana Istana Dewa Bintang dan Tiangong, bahkan jika orang-orang dari Yaomi Mansion sengaja bersembunyi, bagaimana mereka tidak bisa menemukan beberapa petunjuk, bagaimana mungkin tidak ada bukti sama sekali. Qin Chen merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di hatinya. Sao Chen, benar-benar ada masalah dengan Istana Dewa Bintang dan Tiangong. Bagaimana mungkin tidak ada bukti yang diselidiki? Ucap Yuqiansu juga merasa luar biasa. Saya tahu, saya tidak menyangka bahwa situasi ras manusia saya melawan iblis akan begitu parah. Kecuali bahwa ada mata-mata dari ras iblis di Istana Dewa Bintang dan Tiangong, yang menutupi Yaomi Mansion, atau karena alasan lain, Qin Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Sao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke Hantian? Tanya Yuqiansu berkata dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa kembali ke Hantian. Jawab Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita harus pergi dari sini. Jika ada masalah dengan pekerjaan Istana Dewa Bintang dan Tiangong, maka apabila dia kembali ke Hantian, dan itu akan menjadi kesalahan. Lalu kita mau kemana? Tanya Yuqiansu mengerutkan kening. Qin Chen merenung, matanya berangsur-angsur menyala, dia memikirkan suatu tempat. Dalam kehampaan tak berujung, sebuah kapal perang terbang dan berenang di surga. Di antara kapal perang, Qin Chen duduk bersila, berlama-lama dalam cahaya suci di tubuhnya, dan hukum jalan besar melekat di tubuhnya, berubah menjadi rune yang mengandung esensi surga, mengalir ke tubuhnya. Banyak rune mewakili kekuatan tertinggi di surga, bahkan mempengaruhi ruang dan waktu. Hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk reinkarnasi sempurna di tubuh Qin Chen, dan akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk rune sederhana, yang sangat terkendali. Dengan napas panjang, Qin Chen membuka matanya. Sao Chen, apakah kamu sudah selesai memperbaiki rantai? Ucap Yuqiansu dengan suara lembut, dia menuangkan secangkir teh harum untuk Qin Chen, dan dengan lembut duduk di samping Qin Chen. Qin Chen meminumnya, teh mengalir ke tubuhnya, dengan sedikit pesona perih, dan berkata sambil tersenyum, Qiansu, seni tehmu semakin indah. Yuqiansu tersenyum sedikit, pujian Qin Chen membuatnya merasa hangat, dan dia merasa usahanya tidak sia-sia. Jika seseorang melihat senyum Yuqiansu, mereka pasti akan cemburu dan menjadi gila. Wanita cantik seperti peri, akan menunjukkan senyum kekanak-kanakan karena pujian orang lain, yang benar-benar memilukan. Qiansu, sudah sampai di mana kita? Tanya Qin Chen. Ini sudah hampir di kota Dongguang. Jawab Yuqiansu melihat peta dan berkata. Seiring berlalunya waktu, saat ini, sudah 3 bulan sejak Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan Guang Yuetian. Sepanjang jalan, Qin Chen mengambil kapal perang dan formasi teleportasi, berubah menjadi 2 pelancong, bersiap untuk melakukan perjalanan sampai ke surga selatan. Alasan mengapa dia pergi ke alam surga selatan adalah karena keluarga Ji berada di alam surga selatan. Selain itu, di zaman kuno, lokasi Zongmen dari Paviliun Pedang Tongtian juga berada di alam surga selatan. Namun, batas-batas surga kuno sangat luas, berkali-kali lipat dari langit saat ini. Apa yang disebut surga timur dan barat sebenarnya hanya sebagian kecil dari langit kuno. Qin Chen sekarang terjebak di ranah Master Suci dari puncak awal. Jika dia ingin terus menerobos dan melangkah ke ranah Master Suci tengah dalam satu gerakan, dia membutuhkan sejumlah wawasan, pemahaman tentang hukum surga, atau pembuluh darah suci yang menakjubkan. Jika dia tinggal di alam surgawi timur, Qin Chen harus terus menaklukkan daerah berukuran sedang seperti Guang Yuetian,
atau memasuki kekuatan teratas seperti Yaomi Mansion, untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Dengan cara ini, kemungkinan paparan Qin Chen akan sangat meningkat. Alam surga timur hari ini telah menarik perhatian kekuatan surgawi teratas, tetapi kata-kata dari insiden Yaomi Mansion dan artefak menara suci kuno telah menyebabkan Qin Chen memiliki keraguan tertentu tentang kekuatan surgawi teratas seperti Istana Dewa Bintang dan Tiangong. Jadi sekarang Qin Chen dari Kekaisaran tidak berani melakukan terlalu banyak kontak dengan pasukan tingkat tinggi di surga ini. Untuk mengenang Master Pedang Abadi, di Paviliun Pedang Tongtian kuno, ada tempat suci khusus untuk ilmu pedang. Sebagai salah satu kekuatan teratas di surga kuno, sumber daya di Paviliun Pedang Tongtian pasti luar biasa. Tentu saja, yang lebih penting, keluarga Ji adalah kekuatan alam surga selatan di zaman kuno. Meskipun telah jatuh dan menghilang, base camp kemungkinan besar berada di alam surga selatan.